Kemahirannya membuat orang takjub. Menjadi seperti itu butuh kesiapan mental. Selamat datang di channel YouTube Kopi Pedas Official. Kali ini ada tema yang sangat menarik tentunya. Dan semoga harapan saya teman-teman yang menonton kali ini tetap dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, mungkin teman-teman banyak yang sudah mengenal Presiden pertama Indonesia, siapa lagi kalau bukan Insinyur Soekarno, atau bisa dikenal juga dengan Bung Karno. Beliau memiliki suatu kata-kata mutiara, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dan akarnya. Tapi, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Wow, perbandingan yang sangat luar biasa tentunya. 1000 dibandingkan 10. Kali ini ada salah satu pemuda yang sangat bisa menginspirasi teman-teman dengan sejuta prestasinya. Dan mungkin pemuda kali ini adalah dari 10 pemuda tadi yang bisa mengucapkan dunia. Kira-kira prestasi apa saja yang pernah diraihnya? Biar teman-teman semakin jelas, tentunya simak terus perbincangan kali ini sampai akhir ya. Sebelum kita memulai lebih jauh, alangkah baiknya jika kan kata pepatah itu bahwa tak kenal maka tak sayang, maka kakak kali ini mungkin bisa perkenalan dulu dari nama lengkap, nama panggilan, boleh disertakan juga jurusannya, terus mungkin ditambahkan dengan kontak-kontak sosial media bahwa biasanya itu netizen itu suka kepo gitu, jadi biar teman-teman yang lain juga lebih kenal. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Bagus Haria Hadi, tapi biasa dipanggil Bagus. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Surabaya. Saya mahasiswa profesi psikologi, dan ini tahun terakhir saya. Semoga semuanya berjalan lancar. Dan untuk media sosial, bisa di-follow Instagram saya, Bagus Super, S-nya 1 ya. Oke, mungkin bisa diceritakan Kak, pertama kali prestasi yang diraih itu apa gitu, selama di dunia perguruan tinggi? Oke. Ya, jadi saya masuk kuliah itu sekitar tahun 2012, 2013 ya waktu itu. Kemudian di tahun 2014 saya mulai pertama kali ikut lomba, dan lomba itu bukan lomba yang akademis, tapi lomba waktu itu ada pemilihan putra-putri Gatra Pajak namanya. Jadi Dinas Pendapatan Kota Malang yang mengadakan pemilihan putra-putri Gatra Pajak. Kemudian saya mau coba nih di tahun 2014, saya mau lihat sejauh mana saya mampu untuk mengembangkan diri, begitu kan. Saya mau lihat sejauh mana saya bisa melihat bahwa saya ini bisa untuk lebih baik dengan belajar terus, begitu kan. Akhirnya saya ikut itu di tahun 2014, tapi pada waktu itu beruntung menjadi finalis, tapi belum beruntung untuk mendapatkan juara. Nah, setelah dari itu saya tidak putus asa, tapi dicoba berikutnya. Tetap di tahun yang sama, di tahun 2014, pada waktu itu Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, itu kan tergabung psikologinya di situ ya pada waktu itu, di Brawijaya. Dan di tahun yang sama juga, saya ikut pemilihan Putra-Putri Psikologi di tahun 2014. Dan puji Tuhannya, di situ bisa jadi runner-up 1, juara 2-nya, begitu. Nah, dari situ saya mulai tertarik nih di bidang pemilihan duta seperti ini. Bukan hanya sekedar selempang, bukan hanya sekedar dilihat orang, tapi sebagai mahasiswa psikologi, saya mau melebarkan sayap untuk mau belajar tidak hanya dari psikologi saja, tapi juga dari banyak aspek. Karena saya melihat bahwa ilmu psikologi ini berhubungan erat dengan masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa mengimplementasikan ilmu psikologi kita untuk orang-orang di luar yang mungkin tidak mengerti apa itu psikologi, begitu kan.
Kemudian di tahun 2014 saya ikut itu, di tahun 2016 awal saya mengikuti salah satu program pertukaran pelajar ke luar negeri. Pada waktu itu ada AIESEC namanya, AIESEC Brawijaya pada waktu itu. Nah, jadi AIESEC ini merupakan salah satu organisasi pemuda terbesar di dunia yang non-profit begitu, dan fokusnya memang pada pemimpinan. Dan salah satu program dari AIESEC ini adalah dengan mengirimkan pemuda-pemuda terbaiknya untuk bisa merasakan living abroad di luar negeri begitu, dan merasakan bagaimana kita bisa bersosialisasi, belajar untuk kepemimpinan juga, belajar untuk bagaimana kita bisa memahami orang lain, bagaimana kita bisa bekerja bersama mereka begitu kan. Nah, akhirnya saya apply-nya 2015 akhir untuk berangkat ke winter 2016, which is di awal tahun 2016. Dengan beberapa seleksi, akhirnya dari mulai seleksi administrasi, seleksi wawancara, dari pihak AIESEC Brawijayanya memutuskan untuk saya lolos nih, saya bisa berangkat ke luar negeri. Tapi tidak hanya itu, interview kedua dilakukan oleh AIESEC di kota di mana saya ingin apply lagi. Jadi setelah kita lolos dari AIESEC Brawijaya, kita apply ke universitas, ke AIESEC yang kita ingin kunjungi. Pada waktu itu saya memilih ke Jilin University di Changchun, Cina. Jadi pada waktu itu, kenapa saya memilih di sana? Karena sebenarnya ini alasan yang cukup lucu bagi saya. Karena sebagai orang daerah, saya pengen banget nih merasakan salju di luar negeri gitu kan. Tempatnya juga teman-teman juga pasti sangat penasaran gimana sih rasanya merasakan salju. Itu motivasi pertama saya untuk memilih kenapa saya apply di negara tersebut. Akhirnya saya mencari di AIESEC Cina dari banyak universitas, akhirnya saya memutuskan untuk memilih ke Jilin University di kotanya namanya Changchun. Nah, akhirnya di sana turun salju memang pada waktu itu. Saya sudah melihat semua review, kemudian saya apply ke sana, saya juga melakukan interview secara online, dan puji Tuhannya lagi mereka juga accept saya untuk bisa ke program mereka gitu. Dan programnya pas dengan psikologi, karena saya jadi asisten guru pada waktu itu untuk ngajarin anak-anak yang berkebutuhan khusus, spesifiknya di autis begitu. Akhirnya saya banyak belajar tentang membekali diri dulu di Indonesia dengan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak autis, games apa saja yang bisa saya berikan, belajar apa saja, begitu. Akhirnya singkat cerita saya berangkat di sana selama 8 minggu, kemudian bertemu dengan teman-teman dari Cina, dari beberapa negara juga, dan yang waktu itu bergabung, dan sangat menyenangkan karena saya bisa belajar banyak hal. Salah satu impian saya bisa pergi ke luar negeri akhirnya terwujud dengan membawa satu program yang bisa saya sharingkan untuk anak-anak. Kebetulan memang saya senang sekali hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak, gitu kan. Nah, setelah dari itu, saya 2 bulan di Cina, dengan keluarga asuh, dengan teman-teman baru, dengan lingkungan baru pada waktu itu, sangat menyenangkan. Dan saya belajar banyak dari orang-orang di sana bahwa sebenarnya, kenapa kita harus belajar dari orang-orang di Cina, karena memang mereka sangat nomor satukan profesionalitas begitu. Yang gimana mereka on time, gimana mereka bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan dengan porsi mereka yang baik begitu. Setelah itu saya pulang, saya kembali untuk melanjutkan skripsi pada waktu itu di tahun 2016. Akhirnya tahun 2016 ada satu lomba lagi yang saya ikuti pada waktu itu, Duta Wisata di Kabupaten Madiun. Nah, ini juga merupakan salah satu impian saya untuk bisa jadi seorang duta wisata. Duta wisata di waktu itu, di akhir tahun 2016 saya mengikuti, dan puji Tuhannya lagi saya bisa juara 1 dan berangkat ke Takaraki, Jawa Timur. Jadi Takaraki, Jawa Timur itu adalah duta wisata yang misalnya kita dari daerah gitu kan, di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, yang nanti setiap tahunnya perwakilan terbaiknya akan dikirimkan berangkat ke Takaraki, Jawa Timur. Saya berkesempatan untuk bisa merasakan panggung Takaraki pada waktu itu di tahun 2017. Bersaing ketemu dengan 70
Jadi kalau sepasang 76 ya. Jadi 74 orang yang luar biasa juga dari seluruh Jawa Timur pada waktu itu. Meskipun belum juara, tapi saya belajar banyak hal. Sampai sekarang pun saya masih aktif di Raka-Raki, saya ikut di salah satu divisinya, saya masih sering ikut kegiatan Raka-Raki, dan juga satu hal yang sangat luar biasa adalah saya bertemu dengan orang-orang yang hebat di sana. Saya belajar banyak hal, saya sharing banyak hal dengan mereka, saya cerita dengan banyak orang-orang yang punya background yang berbeda, tapi kita bisa belajar banyak dari mereka. Nah, setelah itu, di tahun yang sama, di tahun 2017, ada kesempatan lagi nih dari Polres Kabupaten Madiun yang membuka satu audisi juga pada waktu itu untuk perwakilan kabupaten ke Duta Lalu Lintas begitu, karena ini yang mengadakan Polres ya. Setelah itu, memang dari Polresnya meminta Duta Wisatanya untuk ikut audisi. Setelah itu kami dari Duta Wisata Kabupaten Madiun, beberapa orang kita dikirim ke Polres untuk mengikuti audisi, dan puji Tuhannya lagi saya bisa lolos berkesempatan untuk mewakili Kabupaten Madiun, Polres Kabupaten Madiun untuk bertanding ke Duta Lalu Lintas Jawa Timur 2017. Ketemu lagi sama teman-teman baru, waktu itu 39 kota kabupaten. Nah, di situ akhirnya kalau beda segmen, karena setelah dari Duta Wisata saya pergi ke Duta Lalu Lintas yang dimana basicnya berbeda begitu, harus belajar lagi, harus mengerti begitu. Akhirnya singkat cerita, puji Tuhannya lagi saya bisa dapat wakil 2, jadi waktu itu juara 3. Pasangan saya juga jadi juara 3, padahal kita nggak ada janjian atau bagaimana, dan pasnya memang kok pas kita bisa sama-sama dapat wakil 2 pada waktu itu. Nah, dari situ kita banyak kerjasama juga sama Polda Jawa Timur, sama Polres di Kabupaten Madiun, terutama mengenai bagaimana jadi seorang pemuda yang bisa memberikan contoh untuk berkendara dengan baik di jalan raya. Begitu. Ini hal yang baru lagi, karena kemarin Duta Wisata, saya berkecimpung di dunia psikologi, tapi saya harus belajar tentang lalu lintas. Menarik dan menambah ilmu untuk pengetahuan saya begitu. Nah, 2017 saya lulus, kemudian saya langsung mendaftar untuk S2 saya di Universitas Surabaya. Puji Tuhannya masuk, kemudian sampai sekarang, dan sebenarnya saya saat ini juga sedang mengikuti kompetisi, yaitu Mister Global Jawa Timur. Sudah diaudisikan di bulan Maret kemarin, tapi karena pandemi ini, akhirnya grand finalnya ditunda. Pada waktu itu ada beberapa orang yang ikut audisi, dan saya lolos menjadi finalisnya, ada 9 orang. Tapi yang harusnya finalnya itu di tanggal 4 April, harus mundur sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi ini saya juga masih dalam masa kompetisi di Mister Global Jawa Timur 2020. Jadi teman-teman, saya juga mohon dukungannya untuk kompetisi kali ini. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik begitu. Tadi kan ingin coba hal yang baru. Kenapa kok akhirnya memutuskan untuk mencoba pajak gitu? Ada apa dengan pajak? Atau mungkin sebelumnya SMA-nya memang anak IPS atau gimana itu? Iya, betul. Jadi memang SMA saya juga anak IPS. Jadi saya dulu sempat banyak berkecimpung di Olimpiade ekonomi, akuntansi begitu. Dan ketika pada waktu 2014 itu sebenarnya awalnya memang saya ingin coba hal yang baru karena saya ingin ikut lomba-lomba tapi yang di luar psikologi nih. Kira-kira apa ya yang pas menurut saya. Pada waktu itu saya sudah punya impian untuk ikut Duta Wisata. Tapi aksesnya belum ada pada waktu itu. Akhirnya ada satu kesempatan, saya lihat iklan di Kota Malang kalau misalnya ada pemilihan putra-putri Gatra Pajak. Nah, saya ikut aja. Ternyata juga memberikan satu insight yang baru tentang pengalaman hidup, tentang bagaimana belajar yang baru. Oke, tadi kan juga dijelaskan kalau sebagai Duta Wisata Kabupaten Madiun. Sebenarnya Betul. kalau menurut Kak Bagus sendiri itu menariknya Kabupaten Madiun jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya itu apa? Mungkin ada keunggulannya? Jadi gini, setiap kota kabupaten di Jawa Timur pasti memiliki satu potensi wisata yang menarik, yang mungkin tidak akan dimiliki oleh tempat lain begitu. Kalau di Kabupaten Madiun, kita terkenal dengan kampung pesilatnya, kampung pesilat Indonesia.
Jadi memang sudah dikukuhkan, sudah diakui bahwa Kabupaten Madiun akan menjadi salah satu home base kampung pesilat di Indonesia. Jadi kan banyak orang yang belajar silat ke Kabupaten Madiun begitu. Nah, selain itu potensi alam, kemudian seperti air terjun, gunung, dan beberapa tempat bersejarah lainnya juga cukup banyak, apalagi sekarang di Kabupaten Madiun sudah mulai membuka tempat wisata yang berkaitan dengan alam begitu, wisata alam buatan seperti ada namanya Watu Rumpu, kemudian air terjun eh, yang ada di wilayah pedalaman begitu, yang mungkin aksesnya belum terlalu bagus tapi memiliki keindahan yang luar biasa. Kemudian apalagi ya, banyak sekali hal yang bisa digali dari Kabupaten Madiun seperti ada namanya kopi kare, kopi dari daerah Kare, kemudian Po Ijo itu salah satu hutan pinus yang nggak kalah yang kalau teman-teman lihat juga di Jogja, di Kabupaten Madiun juga punya. Lalu kalau ini, selama mengikuti seperti ajang ini pemilihan putra-putri, terus duta wisata, sama raka-raki itu tantangannya itu apa? Gimana gitu lika-likunya, suka dukanya? Menurut saya tantangan terbesar adalah diri sendiri nih. Jadi gini, ketika kita melakukan sesuatu, pasti akan banyak pikiran yang timbul di dalam diri kita kan, di dalam pikiran kita. Wah, ini kita bisa nggak ya? Wah, nanti lawannya seperti apa ya? Kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya tantangan terbesar, pasti saya akan jawab diri saya sendiri. Karena salah satu musuh terbesar pun juga diri saya sendiri, selain karena uh, kita malas buat latihan, kita merasa tidak percaya diri, kita merasa bahwa yang lain jauh lebih hebat. Itu kan timbul juga karena diri sendiri. Timbul karena overthinking kita, insecurity, anxiety kita. Nah, hal-hal ini yang akan membuat dengan kemampuan yang sebenarnya kita punya. Nah, tantangan ini yang menurut saya adalah tantangan terbesar. Dan kalau bercerita masalah suka duka pasti banyak juga. Dukanya adalah ketika kita ikut kompetisi pada waktu itu, saya dan teman-teman juga yang lain pada waktu 2017 pasti akan mengorbankan banyak hal seperti waktu, kita harus menunda untuk kuliah, maksudnya harus berbagi tugas ya, berbagi tugas dengan kuliah, dan harus mendahulukan kompetisi, kemudian harus belajar A, belajar B, belajar C, yang itu tidak bisa dilakukan dengan waktu semalam begitu. Persiapannya juga banyak. Tapi menurut saya sukanya itu jauh lebih banyak karena pengorbanan, karena waktu yang sudah kita gunakan untuk persiapan itu dibalas dengan pengalaman yang luar biasa, bertemu orang-orang hebat di Raka-Raki, bertemu dengan orang-orang hebat di setiap pemilihan duta itu berbeda gitu. Jadi kita bisa belajar banyak hal, belajar tentang hal yang baru yang sebelumnya kita belum pernah tahu. Lalu yang tadi disebutkan juga sempat ISEC ya. ISEC itu tadi kan fokusnya di kepemimpinan. Lalu juga Betul. berkesempatan untuk bisa mendidik anak-anak difabel kayak gitu. Apakah setelah mengikuti itu timbul rasa seperti ingin mendirikan sekolah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau mungkin ingin mengikuti suatu bimbingan belajar atau sekolah yang udah ada dan basisnya? Jujur, saya dari mulai masuk S1 psikologi memang punya cita-cita untuk ketika nanti saya sudah bisa mengorganisasikan semuanya, ketika nanti saya sudah bisa punya salah satu sekolah ABK yang bisa menampung teman-teman yang punya kelebihan khusus begitu, seperti misalnya saja kayak autis, kemudian Down syndrome, atau pokoknya teman-teman anak-anak yang masih berusia kecil kemudian SD, TK begitu untuk bisa mengembangkan potensi mereka gitu loh, mendapatkan satu penanganan yang di luar rumah tapi mereka bisa mendapatkan penanganan yang maksimal begitu. Saya pengen banget punya itu dan salah satunya dan yang lainnya lagi saya pengen sekali punya satu rumah singgah untuk orang-orang yang punya schizofren. Jadi schizofren ini adalah orang-orang yang kita bisa temui di rumah sakit jiwa. Kita kan sering lihat tuh orang-orang schizofren tuh berkeliaran di jalan, nggak punya rumah, nggak pakai baju, mereka juga kotor, begitu kan. Nah, saya pengen banget punya satu rumah singgah yang nantinya juga dipakai untuk mereka mendapatkan satu penanganan yang tepat begitu, karena kan basic saya adalah psikologi ya.
Jadi saya senang sekali buat nanganin mereka-mereka kayak gitu, pasien dengan schizofren, kemudian anak-anak yang berkebutuhan spesial begitu. Kira-kira kalau di masa pandemi COVID-19 ini kan semuanya serba online. Untuk anak yang mungkin bukan kelebihan khusus tadi, itu saja terkadang kesulitan mendapatkan pembelajaran online dengan baik. Kalau untuk teman-teman yang berkelebihan khusus tadi itu, kira-kira di tengah pandemi COVID-19 itu gimana yang baik untuk mendidiknya? Yang pasti kita akan kembalikan ke keluarga ya, karena kan interaksi di masa pandemi ini juga pasti akan berkurang begitu kan dengan sekolah. Maka dari itu kita sebagai tenaga pendidik bisa memberikan satu bekal untuk orang tua yang bisa dijalankan oleh orang tuanya sendiri. Karena ketika tidak pandemi pun sebenarnya kegiatan mereka juga lebih banyak di rumah begitu kan. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik misalnya kita dari sekolah begitu ya, kita bisa berkoordinasi dengan keluarga di rumah untuk memberikan satu program, satu pelatihan yang bisa dilakukan setiap hari, apalagi di pandemi seperti ini, yang berkaitan dengan tumbuh kembang si anak tersebut begitu. Misalnya saja kita bikin oke, minggu pertama kita berikan jadwal untuk misalnya anak-anak autis begitu. Untuk latihan membaca kata kerja, 10 kata kerja dalam seminggu misalnya seperti itu konkretnya. Kemudian untuk minggu keduanya kita bisa berikan lagi kata kerja berikutnya. Nah, itu salah satu program yang bisa diberikan untuk adik-adik kita yang berkebutuhan spesial di rumah. Jadi juga untuk prestasi yang dijelaskan terakhir kalau tidak salah itu kan terkait sebagai duta lalu lintas Jawa Timur. Masalah perlalu lintasan gitu dari wisata, terus dari sempat ekonomi itu ceritanya gimana? Basicnya adalah saya ini senang sekali untuk punya banyak teman, begitu kan. Saya senang sekali untuk punya banyak teman, saya senang cerita ke banyak orang, saya senang sekali untuk, belajar hal-hal baru, begitu kan. Ini memang berbeda dari duta wisata, dari psikologi, kemudian muncul satu kesempatan baru untuk bisa belajar kembali di duta lalu lintas yang menurut saya urgensinya juga cukup baik begitu. Maksudnya urgensinya juga cukup tinggi ketika kita seorang pemuda tidak aware dengan keadaan lalu lintas di sekitar kita. Angka kecelakaan juga cukup tinggi pada waktu itu dan tingginya juga anak-anak muda yang belum memahami bagaimana bisa berkendara dengan baik, bisa mencintai dirinya sendiri dengan berkendara dengan baik, dengan pokoknya ketika di jalan itu kita bisa safety begitu loh. Nah, hal-hal ini yang mendorong saya mau nih untuk jadi agen pemuda, untuk bisa jadi contoh orang lain, untuk bisa memberikan satu pemahaman lebih luas lagi kepada masyarakat, terutama untuk anak muda, untuk bisa mencintai dirinya sendiri dengan cara berlalu lintas dengan baik. Lalu dari banyaknya prestasi tadi itu apakah juga mengikuti organisasi internal dalam kampus atau mungkin ikut organisasi atau komunitas-komunitas itu di daerah tempat belajarnya, baik selama S1 ataupun S2? Jadi kalau organisasi memang saya dari SMA sudah aktif di salah satu organisasi rohani begitu waktu SMA, kemudian waktu S1 pun juga saya sempat jadi salah satu koordinator atau sekutuan doa di kampus begitu, di FISIP pada waktu itu. Selama 2 periode sampai tahun 2015 kalau nggak salah. Waktu itu kemudian di Rakaraki saya juga aktif sampai saat ini dari mulai 2017 sampai sekarang di divisi keuangan Rakaraki Jawa Timur. Dan kalau komunitas, saya dan teman-teman punya satu komunitas sosial yang fokusnya juga untuk anak-anak dan masyarakat yang kurang mampu yang ada di sekitar Surabaya, terutama di daerah Surabaya Timur ya, di mana saya tinggal. Komunitas ini namanya Berbagi Bahagia Surabaya, nanti bisa dicantumkan untuk Instagramnya Bagi Bahagia Surabaya. Teman-teman bisa follow, kita lakukan beberapa aktivitas sosial, mungkin teman-teman nanti yang mau bantu bergabung bersama kami welcome sekali untuk kenal sama teman-teman, kemudian teman-teman bisa bergabung, begitu memberikan satu waktunya untuk bisa kita berikan edukasi. Kita bermain bersama teman-teman yang membutuhkan gitu loh. Kita berikan satu sosialisasi, kita berikan latihan menulis, membaca, begitu. Sebenarnya komunitas ini sudah hadir dari tahun 2018 pada waktu itu, 1 tahun setelah saya dan teman-teman
teman-teman kelas di S2 punya kerinduan nih untuk kita sebenarnya belajar psikologi, tapi kita juga harus punya satu wadah untuk mengimplementasikan ilmu kita. Bukan hanya sekedar praktek, kemudian sebulan, 2 bulan hilang, tapi kita mau untuk punya program yang berkelanjutan. Nah, salah satunya adalah komunitas ini, Berbagi Bahagia Surabaya, kita banyak turun ke jalan, kita berikan sosialisasi untuk warga RT, kampung-kampung di dekat sini, tentang kesehatan mental, tentang kesehatan secara psikologis begitu. Dan kita juga kemarin sempat bagi-bagi masker juga, bekerja sama dengan teman-teman duta wisata yang ada di Madiun pada waktu itu, dan beberapa hal lainnya juga yang saya lakukan bersama teman-teman di Surabaya begitu. Kalau untuk komunitasnya sendiri itu udah berdiri lama atau sejak tahun berapa? Dan apakah Ya, seperti komunitas yang lain itu biasanya kan ada komunitas di suatu daerah, tapi terus di daerah lain juga ada yang sama, terus ada pusatnya seperti itu. sebenarnya bukan yang officially berdiri ya, karena kita memang memberikan kita itu awalnya muncul memang karena kerinduan kita untuk mengimplementasikan dan lebih dekat dengan masyarakat. Jadi pada tahun 2018 akhir, saya dan teman-teman punya satu ide untuk yuk kita bikin kegiatan dulu lah kecil-kecilan kayak gitu. Kita ke kampung-kampung di dekat sini, kita izin ke RT-nya untuk memberikan satu sosialisasi tentang kesehatan mental pada waktu itu. Nah, lama-lama responnya baik nih dari warga sekitar. Mereka minta lagi untuk diberikan kayak gitu. Kita dan teman-teman juga merasa, oh berarti memang kita perlu loh memberikan ini ke masyarakat begitu loh. Kita perlu untuk lebih memberikan apa ya, satu pemahaman yang baru kepada masyarakat, juga selain itu kepada anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang berkebutuhan spesial begitu kan. Nah, mulai dari itu kita mulai membentuk satu program begitu. Memang komunitas kita belum besar, hanya terdiri dari beberapa orang, tapi kadang ada teman-teman yang bergabung, oke, kita boleh join begitu kan. Tapi mungkin belum rutin ya, belum sebulan sekali ya, karena memang keterbatasan dari SDM dan juga waktu kita masing-masing begitu. Kalau tadi mendengarkan cerita kan banyak prestasinya dari awal terus sampai hingga di S2 pun juga banyak komunitas yang diikuti. Mungkin ada tips apa ya terkait manajemen waktu gitu, biasanya kan mahasiswa, nggak hanya mahasiswa baru sih, pasti setiap orang terkadang itu juga bingung manajemen waktu yang baik menurut versi anak psikologi ini seperti apa kira-kira. Kalau ditanya masalah manajemen waktu, berarti kita harus tahu apa saja jadwal kita dan kebutuhan kita sehari-hari begitu. Kita coba untuk memprioritaskan mana yang bisa didulukan, mana yang bisa ditinggal, mana yang bisa diganti, mana yang bisa dibuang begitu. Teman-teman, yang harus dilakukan pertama adalah membuat skala prioritas ya, tentang hal-hal yang penting, tidak terlalu penting, tidak penting, yang bisa ditinggal, bisa diganti, bisa dieliminasi begitu. Nah, harus punya satu manajemen timetable-nya seperti itu, sehingga kita bisa tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa ditinggalkan, bisa diganti, dan juga bisa didahulukan. Nah, setelah itu juga kita harus bijaksana dalam menentukan mana yang penting, mana yang kurang penting, dan mana yang bisa ditinggalkan. Begitu. Setelah nanti kita bisa menentukan, semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika semuanya sudah bisa diorganisir semuanya, dari mulai A, B, C, dan segala macamnya, semuanya akan jauh lebih mudah gitu ya. Dan itu yang pertama, untuk bisa membuat skala prioritas. Yang kedua adalah kita juga harus bijaksana dalam menyikapi satu hal. Misalnya ketika kita sudah bikin skala prioritas, tapi ternyata tiba-tiba ada kegiatan mendadak begitu. Ada kegiatan atau teman-teman kita minta tolong sesuatu. Nah, kita juga harus mampu untuk kembali lagi ke skala prioritas, gimana kita bisa mengelola setiap kegiatan itu dengan baik, sehingga apa yang sudah kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan tidak bikin kacau begitu. Untuk selanjutnya itu, jika tadi kan diceritakan ada terkait prestasi pariwisata, terus ada juga terkait lalu lintas, ada juga tentang kepemimpinan, dan masih banyak Betul. lagi pastinya.
Kalau Betul. seandainya di suatu waktu nih ada pilihan diminta untuk memilih salah satu fokus gitu, kira-kira bakal milih yang mana? Kalau harus memilih ya, waduh ini berat loh. Ini memang harus dipilih salah satu ya. Kalau misal seandai-andai gitu. Seandainya ya, berandai-andai. Eh, Mungkin teman-teman bisa bilang saya oportunis memang karena eh, setiap kesempatan yang datang ketika itu memang bisa memberikan satu manfaat yang baik, ya kenapa tidak kita coba. Toh juga kita bisa berguna untuk diri kita biar bisa mengembangkan diri lebih baik lagi begitu kan. Nah, eh, kalau disuruh milih, saya akan milih apa ya? Saya akan memilih psikologi mungkin ya. Karena basic saya dari dulu, tapi tidak berarti bahwa duta wisata dan juga hal-hal lain itu bukan saya tidak memilih karena semuanya juga, apalagi duta wisata ya itu sudah merupakan part of my life gitu, decide on my study gitu kan. Jadi untuk psikologi memang itu merupakan satu pegangan saya, maksudnya ketika nanti saya berkarir, saya berprofesi sebagai psikolog nantinya, tapi kita juga bisa mengembangkan ilmu kita, mengembangkan bakat kita di hal yang lain seperti duta wisata itu. Mungkin akan melebar ke banyak hal juga begitu kan. Apa salahnya juga nanti ketika menjadi psikolog, tapi saya juga berkecimpung di dunia duta wisata, mungkin untuk menjadi bisa sharing ke teman-teman, atau mungkin saya punya usaha yang lain di bidang kuliner itu juga tidak menutup kemungkinan begitu. Tapi intinya adalah semuanya bisa dijalankan seiring, seirama, dan tentunya juga bisa balance gitu. Ketika semuanya bisa dijalankan bersama-sama, ya kenapa tidak? Kita bisa belajar untuk belajar banyak hal juga tentang kehidupan kita. Kalau kemarin waktu sempat baca CV-nya kan bakatnya itu terkait public speaking kalau tidak salah. Nah, itu Betul. apakah juga bercita-cita ingin berprofesi mungkin sebagai presenter TV atau presenter apa deh gitu? Iya, itu cita-cita dari dulu juga sebenarnya. Cita-cita dari dulu, tapi oh ya, dulu juga waktu S1 juga sempat MC-MC, penyiar radio juga gitu kan. Karena saya suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan public speaking, dengan berbicara di depan umum begitu. Nah, itu memang merupakan bagian dari cita-cita saya, passion saya. Dan ketika saya terjun di duta wisata, saya bertemu dengan orang-orang yang hebat, bertemu dengan banyak mentor pada waktu itu, memberikan pengalaman yang baru, saya belajar di dunia public speaking, saya belajar di dunia entertain juga, gimana harus menjadi seorang public speaker yang baik, bagaimana speaking yang baik, begitu kan. Ya, itu merupakan salah satu hal yang menarik juga dalam hidup saya. Untuk rencana dari Kak Bagus sendiri itu kedepannya itu ingin fokus ke bidang apa atau sudah punya plan hal apa yang belum dicapai dan ingin dicapai di tahun-tahun berikutnya? Kalau plan ke depan yang pasti terdekat ini adalah saya bisa lulus dulu, karena kemarin sudah ujian psikolog, kemarin sudah ujian profesinya, tinggal saat ini saya menyelesaikan tesis, dan doanya juga dari teman-teman biar semuanya lancar, sehingga tahun ini bisa wisuda begitu. Setelah itu, saya akan lulus dengan gelar psikolog begitu, kemudian saya juga nanti akan bekerja, planningnya sih akan bekerja, saya pengen sekali kerja di rumah sakit, tapi ketika mungkin nanti belum ada kesempatan lain untuk bekerja di perusahaan, ya kenapa tidak? Kita lihat nanti planningnya seperti apa, kemudian planning ke depan pasti jangka panjangnya pengen punya satu biro psikologi, pengen punya rumah singgah, sekolah untuk teman-teman berkebutuhan khusus, dan juga tetap akan berkecimpung di dunia psikologi sebagai profesi saya, tapi untuk side job-nya mungkin nanti akan berkecimpung di dunia duta wisata, di dunia pengembangan diri, di dunia apa namanya, mungkin kalau ada usaha-usaha yang ingin saya tekuni nanti juga bisa karena saya hobi makan juga, jadi tidak menutup kemungkinan untuk nanti saya bisa buka satu usaha makanan di bidang kuliner begitu. Oke. Hobi masak juga atau hobi makan aja, Kak? Kalau masak masih masakan anak kos aja sih. Kalau hobi makan itu pasti. Karena makan merupakan satu kebahagiaan tersendiri buat saya. Siap, siap. Oke.
Mungkin kalau dari ceritanya tadi kan bahwa anak psikologi itu juga bisa berkembang dalam berbagai hal. Seperti contoh tadi kan juga bisa pelajari pajak, terus juga wisata, terus lalu lintas. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang lain yang juga anak penerus bangsa Indonesia untuk bisa mengembangkan diri atau pesan yang lain juga. Teman-teman, yang ingin saya sampaikan di sini adalah selagi kalian masih muda, selagi kalian masih punya banyak waktu, selain kuliah, kalian juga harus punya satu wadah, satu kesempatan yang bisa mengembangkan potensi diri kalian. Karena ilmu di kampus, di sekolah, di kuliah hanya terbatas di teori, begitu terbatas di bangku kuliah. Tapi ketika kalian berkecimpung di bidang luar, di luar kuliah, bidang apapun itu selama itu positif, lakukan. Karena nanti ketika kehidupan kita di masa mendatang, itu bukan hanya berbicara masalah teori dan kuliah, tapi bagaimana kita punya skill yang akan membantu kita untuk mengembangkan diri di bidang pekerjaan apapun itu. Dan satu yang ingin saya sampaikan sama teman-teman, pemuda, pemudi dimanapun kalian berada, cintai diri kalian. Kalian bersyukur dengan keadaan diri kalian. Apapun itu, kurangi untuk merasa bahwa kalian tidak berharga, mengurangi rasa untuk kalian merasa tidak mampu. Karena sebenarnya setiap orang itu punya potensinya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing, tinggal bagaimana kamu memilih jalannya untuk mengembangkan potensi itu. Jadi saya berpesan ke teman-teman semuanya untuk mungkin akan banyak overthinking, akan banyak kecemasan yang terjadi di usia-usia kuliah, apalagi setelah lulus kuliah. Yakinlah bahwa setiap orang itu punya kesempatan yang sama, setiap orang punya kesuksesan yang sama, tinggal bagaimana kita bisa mengolah dalam prosesnya, dan kemudian proses itu akan menjadi matang. Nah, matang itu yang akan jadi sebuah kesuksesan buat teman-teman semuanya. Demikian perbincangan dengan Kak Bagus yang memiliki sejuta prestasi dari sebagai seorang salah satu finalis Putra Pajak, lalu juga mengikuti ajang Putra Putri baik dari kampus, di kabupaten asalnya, lalu juga di tingkat provinsi. Kemudian juga tidak begitu saja, dia juga sampai mengikuti masalah wisata, lalu lintas, walaupun dia seorang anak psikologi. Jadi kalau belajar dari Kak Bagus tentunya bahwa kita tidak harus terfokus pada sekolah formal saja, tapi di luar itu kita memiliki banyak waktu untuk mengembangkan diri yang lebih baik dan bisa untuk menata masa depan teman-teman pastinya. Terima kasih untuk teman-teman yang juga sudah menonton tayangan video kali ini. Semoga bisa memiliki manfaat yang banyak untuk teman-teman. Dan jangan lupa tetap stay tune di channel Kopi Pedas Official. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di media sosial manapun. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya, dan see you next time.